Supporter antri padati Stadion GBK, Marcelino Ferdinand lempar ketenangan. Alasan timnas Indonesia bisa gulung Filipina? Siap tempur opsi formasi skuad Garuda mewah. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter antri padati Stadion GBK, Marcelino lempar ketenangan. Ribuan supporter timnas Indonesia tak berhenti membuat kejutan usai dipastikan mengular saat antre memasuki ring 1 Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yakni jelang pertandingan skuad Garuda kontra Filipina. Sebagaimana diketahui, tiket laga timnas Indonesia melawan Filipina telah terjual ludes sejak beberapa waktu yang lalu. Bermain di kandang sendiri membuat antusiasme penonton dari segala umur baik pria maupun wanita berbondong-bondong memadati stadion. Dikutip dari media, supporter skuad Garuda memilih datang lebih awal agar bisa masuk ke dalam stadion lebih cepat dan terhindar dari desak-desakan. Sontak saja hal tersebut mengundang reaksi dari bek timnas Filipina Jesper Nihol, yang mana mengaku takut dengan supporter timnas Indonesia yang bakal memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan di mata bek kelahiran Swedia ini, timnas Indonesia diakui sebagai tim yang kuat. Hal itu terbukti dengan posisi mereka di grup F. Ya, tentu saja supporter yang memenuhi SUGBK adalah tekanan yang besar, tetapi kami di sini siap untuk melakukan tugas. Kami akan berjuang, Indonesia adalah tim yang kuat, mereka berada di atas kami dalam tabel, ucap Jesper Nihol. Sementara itu, bintang skuad Garuda Marcelino Ferdinand pun mencoba menenangkan supporter lantaran timnas Indonesia masih harus bersaing dengan Vietnam untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pemain berusia 19 tahun ini memberikan komentar singkat seusai timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak. Ia menekankan untuk percaya dengan skuad Garuda. Pasalnya, supporter timnas Indonesia tak sedikit yang merasa kecewa dengan tim merah putih seusai dikalahkan Irak sebelumnya. Alasan timnas Indonesia bisa gulung Filipina. Pertama, cari pelampiasan. Kekalahan dari Irak dengan skor 0-2 tentu bikin punggawa Garuda panas. Skuad Asuhan Sintayong tentu akan mencari pelampiasan dan timnas Filipina adalah lawan yang bagus. Namun Indonesia masih waspada lantaran anak asuh Tom Stanfiet bisa merepotkan timnas Vietnam di laga sebelumnya. Pun begitu, kekuatan tuan rumah di atas kertas masih jauh dibandingkan Filipina. Kedua, rekor Alpin. Menurut catatan transfer market, tim Merah Putih tak terkalahkan dalam 11 pertemuan dengan The Aztecs di semua kompetisi. 7 menang, 4 seri. Modal ini pun sudah cukup untuk membuat timnas Filipina tertunduk lesu di GBK nanti. Apalagi timnas Indonesia dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. Jesus yang absen di laga kontra timnas Irak pun sudah bisa turun. Ditambah lagi ada Calvin Verdong yang siap melakoni debutnya usai resmi menjadi WNI. Ketiga, magis SUGBK. Timnas Indonesia akan bermain di SUGBK yang notabene kandang sendiri. Sejauh ini Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan baru kalah sekali tepatnya oleh timnas Irak dengan skor 0-2 saat bermain di Stadion Keramat itu sejak ditangani oleh Sintayong. Namun skuad Garuda mesti waspada karena perjumpaan terakhir di GBK berakhir dengan skor 0-0 pada November 2018 lalu. Faktor kandang ini akan berperan besar di laga nanti. Beruntung timnas Filipina sendiri selalu menelan kekalahan dari 2 laga tandangnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siap tempur opsi formasi timnas Indonesia mewah. Pada opsi pertama dengan skema full menyerang, Hernando Ari tampaknya menjadi pilihan utama untuk mengawal gawang Indonesia. Kemudian dengan skema 5 back, Sintayong bisa menurunkan Sandy Walsh di posisi fullback kanan. Kemudian Calvin Verdong di fullback kiri dengan 3 back tengah biasa diisi oleh Rizky Ridho, Jesus, dan Justin Hubner.
Kemudian di posisi gelandang tengah, STY bisa menurunkan pasangan Tom Haye dan Ivar Jenner. Sementara di lini depan bisa dipasang Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Marcelino Ferdinand. Pada opsi kedua yang memaksimalkan kecepatan, 3 bek berpotensi sama dan Hernando Ari masih layak untuk jadi pilihan utama di posisi kiper. Namun di posisi bek kanan, Sintayong bisa memainkan Yakob Sayuri yang lebih unggul dalam kecepatan dan militansi. Sementara di bek kiri, STY bisa memasang Sein Patinama. Lalu di lini tengah, STY bisa memasang 4 pemain, yaitu Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Calvin Verdong. Sementara Rafael Strijk menjadi ujung tombak di lini depan timnas Indonesia. Sementara terakhir, STY juga bisa mencoba formasi ketiga, yaitu Hernando Ari di posisi penjaga gawang. Kemudian 5 pemain belakang diisi oleh Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Jesus, Nathan Chuaon, dan Pratama Arhan. Kemudian di lini tengah, STY bisa memasang pasangan Tom Haye dan Ivar Jenner. Sementara di posisi sayap kanan ada Ragnar Oratmangun dan di kiri bisa dipasang Calvin Verdong. Untuk ujung tombak, tampaknya Rafael Strijk masih layak jadi pilihan utama di lini depan timnas Indonesia.